Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar panjenengan semua? Semoga dalam keadaan sehat, baik-baik saja. Oke. Alhamdulillah, kita berjumpa kembali pada kesempatan kali ini yang akan membahas tentang kelanjutan dari video sebelumnya, yaitu perbedaan antara mata batin dan mata hati. Namun perlu diingat bahwa ini merupakan pendapat saya pribadi, sehingga apabila terjadi perbedaan pendapat dengan panjenengan semua para praktisi spiritual, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Tidak bermaksud untuk menggurui dan tidak bermaksud merasa benar sendiri. Jadikan pendapat saya ini untuk bahan referensi, berpikir dan menambah wawasan kita semua. Pada video sebelumnya saya sudah menyampaikan ada dua perbedaan antara mata batin dan mata hati. Kalau mata batin itu terkait dengan ilmu kanuragan atau ilmu cakra. Ini terkait dengan cakra ajna. Kemudian kalau mata hati ini terkait dengan hati kita, ketajaman hati kita, atau boleh disebut juga dengan basyiroh. Kemudian untuk perbedaan yang kedua, kalau mata batin itu bisa untuk dilatih, bisa untuk distimulan atau dipancing dengan latihan-latihan tertentu, misalnya dengan bermeditasi dan ritual lainnya. Namun untuk mata hati ini akan lebih susah, atau boleh dibilang tidak bisa dilatih, tidak bisa distimulan dengan cara-cara seperti itu, karena ini menyangkut langsung dengan ridho Allah, ya, karunia Allah ke dalam hati kita. Kemudian apa perbedaan yang ketiga? Perbedaan yang ketiga adalah mata batin ini sangat terkait dengan makhluk-makhluk gaib, yaitu golongan jin. Karena siapapun yang akan terbuka mata batinnya atau cakra ajnanya, ini biasanya pasti ada bantuan dari golongan jin, baik dari bantuan jin tersebut secara langsung ataupun dari jenis-jenis pusaka gaib. Adapun jin-jin yang membantu itu bisa berupa jin kafir, jin fasik, ataupun jin muslim. Kemudian untuk mata hati ini insya Allah murni dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena tadi sudah saya jelaskan ini menyangkut tentang hati, ya, bukan tentang cakra, sehingga ini murni karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian perbedaan yang keempat adalah jika mata batin telah terbuka, maka orang tersebut akan mampu melihat makhluk-makhluk gaib atau perwujudan-perwujudan dari jin. Namun ini tergantung dari seberapa besar atau seberapa tingkatan kekuatan mata batinnya. Karena banyak juga orang-orang yang mampu melihat makhluk gaib atau golongan jin, tetapi tidak bisa merasakan energinya, energi dari jin kafir atau energi dari jin-jin muslim. Sehingga hal inilah yang menyebabkan banyak orang
indigo atau orang yang bisa melihat gaib itu banyak yang tertipu oleh golongan jin. Kenapa bisa dikatakan tertipu oleh golongan jin? Karena golongan jin itu sangat banyak tingkatannya, sangat banyak tingkatan power energinya, sehingga apabila yang kita deteksi atau kita lihat itu energi jinnya berada di atas kita, maka mereka akan mampu membuat sebuah ilusi atau gambaran. Sebagai contoh, perwujudan asli mereka adalah sosok genderuwo, tapi karena dia mempunyai energi yang kuat, mempunyai kesaktian beralih rupa, maka dia bisa menipu kita menjadi sosok seorang ulama atau seorang kiai. Jadi untuk itu kita perlu waspada dan perlu hati-hati dalam hal ini. Kemudian jika kita melihat makhluk-makhluk gaib, perwujudan dari golongan jin menggunakan mata batin, maka itu akan terlihat seperti nyata, terlihat seperti kita melihat teman kita sendiri, sehingga akan langsung merasakan pancaran energinya seperti itu. Namun jika kita melihat makhluk-makhluk gaib menggunakan mata hati, maka itu bentuknya adalah sebuah petunjuk. Bentuknya seperti petunjuk, gambaran dalam hati dan pikiran kita, sehingga tidak bisa melihat secara langsung. Kita akan lebih merasakan apa jenis energinya, apakah dari energi jin-jin negatif ataupun dari golongan jin-jin yang positif. Kemudian perbedaan selanjutnya adalah ketika seseorang menggunakan mata batin untuk mendeteksi makhluk gaib, maka itu akan terjadi kontak langsung dengan energi jin tersebut. Sehingga kalau kita lihat di televisi ataupun di YouTube ada seseorang yang langsung berinteraksi, mengeluarkan jurus bertempur dengan jin seperti layaknya bertempur dengan manusia. Itu disebabkan karena dapat melihat secara langsung dan dapat merasakan langsung kontak energinya. Namun jika menggunakan mata hati, maka hal-hal tersebut tidak akan begitu terasa. Kita hanya merasakan apakah jenis energi dari jin tersebut, dia bersifat negatif ataupun bersifat positif. Dan jika dia berniat menyerang kita, maka kita tidak akan terlalu sensitif, tidak terlalu peka terhadap serangan mereka. Paling kita hanya merasakan sedikit panas jika kita diserang oleh jin-jin negatif. Dan dengan menggunakan mata batin inilah yang kita sering lihat bisa menjadikan orang tersebut menjadi terpental, bahkan sampai muntah-muntah, karena dapat merasakan energi secara langsung dan dapat melihat perwujudan dari jin secara langsung seperti layaknya melihat teman kita sendiri. Itulah perbedaan antara mata batin dan mata hati yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Sesungguhnya masih banyak sekali perbedaan tentang mata hati dan mata batin tersebut. Namun tidak mungkin saya uraikan dalam satu video ini. Jadi silakan subscribe dan ikuti terus channel ini. Dan jika ada sesuatu hal yang perlu disampaikan atau perlu ditanyakan, silahkan Anda tulis pada kolom komentar.
Insya Allah kita akan bahas bersama-sama. Mudah-mudahan bisa menambah wawasan kita semua. Terima kasih. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.